Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Mungkin sekalian untuk market update ya teman-teman, karena kita ngomongin major movement, jadi saya bakal bongkar untuk kondisi daripada Bitcoin secara sekilas, and then kita bakal cek untuk total 3, USDT dominance dan Bitcoin dominance, baru kemudian kita ngomongin seputar altcoins yang bisa dibilang di request sama salah satu viewers di previous video update. So if you guys the first comment ya, atau orang pertama yang komen di kolom komen video ini, make sure kalian type altcoins yang sekiranya interested untuk kita follow up atau kita review. Alright, so the previous video update itu di altcoins update ya, untuk Render, Ondo, and XRP. The first comment itu datang dari Parian Prayudi ya, dia pasukan gercep teman-teman ya, the first comment. Dan requestnya adalah Matic, so nanti kita bakal coba untuk lihat seputar Matic. But before that, saya pengen inform ke teman-teman kalau selling pressure for Bitcoin ini masih berlanjut, dan dalam 3 jam 37 menit kita bakal dapetin validasi ya, whether Bitcoin bisa hold di atas $60.000 or kita bakal lihat Bitcoin terusin penurunannya sampai ke lowest price-nya probably di kisaran $56.500, dan itu berdasarkan price action dari previous low ya, pergerakan Bitcoin pada sekitaran tanggal 1 Mei 2024. Pada saat itu habis kena efek perang, tekanan jual langsung agresif, and the question is, can we see Bitcoin going down ya, langsung teman-teman ke level itu, atau kita dapatkan Bitcoin mengalami retracement dulu before another pressure. Nah, menariknya di sini S&P 500 dan Nasdaq itu semuanya mengabaikan kondisi-kondisi yang ada, meneruskan penguatannya, dan sekarang posisi harusnya udah close market ya, S&P 500 dan juga Nasdaq, karena mereka hari ini Independence Day, jadi closingnya lebih cepat ya, dari jam 1 siang di US, which is di New York. Kalau jam 1 di New York berarti di kita jam 2 pagi teman-teman, mereka udah close marketnya. Jadi kita ngelihat udah nggak ada movement di sini ya, paling dollar index saja masih ada pergerakan, tapi kalaupun market lagi close biasanya nggak terlalu signifikan banget. Nah, sekalian saya pengen bahas sedikit guys ya, what is the cause atau penyebab dari market terus-terusan mengalami selling pressure ya. Dari beberapa kondisi yang sebelumnya sudah saya sempat sampaikan di previous video update for Bitcoin, terutama yang ini, kita udah coba untuk menjelaskan kepada teman-teman ya, bahwa kondisi selling pressure yang saat ini terjadi itu lebih kurangnya sebenarnya disebabkan oleh ketidakpastian dari Mt. Gox repayment announcement terakhir kali. Ini sebenarnya miners natural sell ya, jadi Mt. Gox repayment ya, Mt. Gox repayment plan ya, bukan announcement ya. Germany government selling Bitcoin, kemudian US government selling Bitcoin, ETF spot outflow. Hari ini kita bisa dapatkan bukan konfirmasi lah, kalau kita bilang setelah 5 hari berturut-turut ya, ETF-nya itu positif inflow lagi. Akhirnya di hari ke-6 ini streaknya bubar teman-teman ya, bukan bubar, kita bilang bahasanya apa ya, jadi positif, tiba-tiba yang ke hari ke-6 udah start negatif lagi. Ini hari ini tanggal 3 Juli ya, saya cukup yakin sih kalau ngelihat dari progres pergerakan Bitcoin yang saat ini udah di 59.000, harusnya outflow lagi teman-teman, dan ini menjadikan kondisi outflow untuk 2 hari berturut-turut. Nah, questionnya adalah seberapa besar outflow-nya ya. Selain itu teman-teman sekalian, miners ya di sini masih menjadi salah satu faktor natural sellers ya di market. Selling pressure masih terus berlanjut. Kita bisa lihat di sini ya, kita bisa marking di sini ya, exchange trends to note ya. On Tuesday, 11 US spot Bitcoin ETF funds saw total daily net outflow of 13.6 million ya, jadi sekitar 13,6 juta dolar yang tadi saya marking di sini. Nah, itu menjadi salah satu penyebab juga selling pressure ke Bitcoin ya kemarin teman-teman. Ini pertama. Yang kedua, ada beberapa kabar kalau whale itu mulai aktif ngirim-ngirimin Bitcoin mereka ke exchange. Jadi ada Binance, kemudian ada OKX ya, dan entity-nya atau si orang yang ngirim ini itu lebih kurangnya kayaknya withdraw sekitar 6.725 Bitcoin secara keseluruhan, dan itu ekuivalen atau setara dengan 437 juta dolar ya, dan selama 5 hari terakhir itu sudah ditransfer sekitar 3.481 Bitcoin, jadi ada tambahan lagi sekitar 217 juta dolar kembali ke Binance di average price sekitaran 62.300. Saat ini whale-nya itu masih ngehold sekitar 7.867 Bitcoin setara dengan 490
$34 juta. Nah, ini another selling pressure, another sentiment negatif yang bisa membawa Bitcoin kembali terkoreksi lebih jauh lagi, bahkan di bawah level $60.000, right? And the next one, the government, German government ya, has also been liquidating its Bitcoin holding ya, dimana kita tahu ya, German government ini recently udah jualan kayaknya dari tanggal 1 di sini ya, udah bisa dibilang udah ngirim sekitar 1.500 dengan 400 Bitcoin setara dengan $25 juta dikirim ke exchange seperti Coinbase, Kraken, Bitstamp ya. Kelihatannya mereka sell off, tapi ya namanya government, mereka nggak peduli gitu loh berapa price-nya, pokoknya dapatnya berapa ya udah jual aja gitu ya. Dan selama 72 jam terakhir Bitcoin miners itu total udah jual sekitar 2.300 Bitcoin guys, setara dengan $145 juta. This increasing selling pressures follow the fourth halving event. Jadi kita tahu memang yang namanya halving, pada saat event halving itu kemarin saya sudah jelasin ya, atau di previous video saya udah jelasin di mana para miners ini mengalami kesulitan. Ya bisa dibilang block reward yang dihasilkan kan turun ya dari 6,25 jadi 3,125 Bitcoin. Itu artinya reward mereka dipangkas setengahnya, dan pastinya mereka harus nutupin ya cost-nya mereka gitu loh di dalam proses miningnya itu sendiri. Jadi saat ini kita lagi ngelihat nih, miners bisa nggak ya survive gitu kan dari selling pressure ini gitu. Dan apa sih yang berpotensi terjadi pada Bitcoin price ya? Despite the recent drop, there are optimistic prediction for Bitcoin future. Geoffrey Kenrick ya, Standard Chartered Bank, Forex and Digital Asset Research memprediksi Bitcoin bisa mencapai all-time high di bulan Agustus, dilanjutkan dengan peningkatan hingga $100.000 pada saat US Presidential Election in November. Ya, dia ngelihat bahwa Trump itu membawa positif vibe terhadap Bitcoin dan menunjukkan kalau both regulation and mining would be more favorable under his leadership. Jadi bisa dibilang ngasih dampak yang lebih cenderung bagus. Namun teman-teman sekalian, terlepas dari kondisi tersebut, kita juga terakhir udah bahas ya bahwa Bitcoin sendiri kalau misalkan di bulan Juli biasanya sih kecenderungan marketnya bisa bullish gitu kan. Tapi apakah kali ini cukup gitu ya dari tekanan jual yang sedang berlangsung? Sebenarnya kalau kita ngelihat sekilas ya, ini dump-nya tuh beda dengan kondisi-kondisi yang dulu-dulu ya. I mean kalau misalkan dulu-dulu kita nggak dapetin yang namanya dump dalam sehari itu bisa dibilang sangat-sangat agresif gitu. Kayak a day itu bisa membuat Bitcoin drop sampai 10%. Ini cuma 4,2% gitu. Previously di sini kita drop sekitar 8%, kemudian di follow up next day-nya drop sekitar 6,9% atau 7%. Jadi in total dia drop itu around 12%. Nah, sekarang selling pressure pada Bitcoin itu sebenarnya dari segi sentimen negatifnya negatif banget teman-teman. Tapi somehow dia bisa survive. Tekanan jualnya nggak yang berlebihan kayak gimana banget. Bahkan lebih parah lagi itu terjadi pada hari Senin ya, 24 Juni lalu. Dan itu dropnya sekitar 7% dalam satu hari. 8% drop by $5,000. Ini dengan berbagai sentimen negatif ini somehow hold ya. Bitcoin masih bisa hold. Which is something yang kita consider mungkin ya, namanya kondisi saat ini teman-teman, manipulasi sweep liquidity itu menjadi bagian dari pergerakan pada Bitcoin. Dan dengan kondisi sentimen yang ada saat ini, saya cukup percaya fear index untuk Bitcoin itu kayaknya bakal meningkat secara drastis guys. Dan the moment people start panicking, the moment people start bener-bener totally bearish gitu ya, ngelihat pergerakan pada Bitcoin. Meanwhile kalau kita ngelihat overall-nya ini balik lagi ya, masih konsolidasi. Bahkan kita bisa considering juga bahwa all of this process bisa aja membentuk yang namanya bull flag pattern. Namun resiko untuk kita ngelihat Bitcoin turun sampai ke 56.000 itu tetap harus jadi perhatian khusus bagi kita untuk saat ini, di mana selling pressure-nya terlihat masih aktif dan masih berjalan. Belum ada tanda-tanda sama sekali lah ya, selain 2 hari atau 3 hari lalu di mana Bitcoin sempat berpotensi rebound, itu pun sudah terinvalidasi. Jadi kita menyadari kondisi tersebut dan kita coba untuk adjusting atau adaptasi dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan, terutama untuk altcoins yang literally per hari ini
saya lihat banyak banget yang dropnya lumayan dalam teman-teman. Ada Ethena drop by 10%, ada FTM drop by 14%, kemudian ada Jasmy drop by 10%, ada Jupiter yang sebelumnya top gainer, sekarang dia drop sekitar 11%, BB dia juga drop sekitar 11%, dan masih banyak lagi di mana top loser kayaknya ya per hari ini itu rata-rata di atas 10% datang dari meme coin guys. Jadi beberapa kayak Wave, kemudian Bong, kemudian Floki, PP pun termasuk, itu minus drop lebih dari 10%. Nah, harus hati-hati nih teman-teman sekalian ya. Dalam tanda kutip, buat beberapa meme coin yang sebelumnya di atas angin, dapat money flow, dapat momentum cukup kuat, ketika dia start losing support, Anda harus melakukan ada manuver-manuver yang mungkin bisa dibilang meminimalisir resiko kalian terhadap koin-koin tersebut ya. Dan tadi saya sempat send sih analysis pada si PP ya. Jadi kalau kalian cek di bagian grup Telegram, saya sempat mention di situ terkait dengan kondisi yang saat ini berlangsung pada PP ya. You have to be careful guys on PP. Currently dia breakdown dari support, dan kalau closing daily dia bisa di bawah itu, yaitu bisa meningkatkan resiko lah terhadap selling pressure pada si PP coin ya, lebih kurangnya itu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, setelah kita bahas sedikit seputar Bitcoin, saya pengen bahas di Bitcoin Dominance ya, biar teman-teman ada gambaran terkait dengan progres atau pergerakan saat ini pada Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance itu sebetulnya kalau kita ngelihat dari perspektif time frame hourly-nya, menunjukkan ya tadi siang itu sebenarnya ada rejection ya, cukup menarik sekali. Tadi pagi itu ada rejection ya, berbarengan dengan Bitcoin yang tertekan itu, berbarengan ya posisi Bitcoin Dominance-nya juga ikut terreject ya, cukup dalam sampai kembali ke ya kita bisa bilang range order block ini. Kemudian dia start dapat reaction, and then personally saya ngelihat dengan kondisi case kayak gini ya, kita bisa mempertimbangkan lah bahwa naiknya si Bitcoin Dominance ini Indian masih bisa memberikan tekanan bearish lagi atau penurunan lagi terhadap kondisi yang saat ini sedang berlangsung. Artinya memang teman-teman sekalian ya, di satu sisi kita ngelihat Bitcoin lagi mendapatkan spotlight ya, dimana selling pressure sedang benar-benar terasa. Artinya kalau misalkan ada orang-orang memang ngirim Bitcoin, meningkatkan dominasi Bitcoin di market cap secara keseluruhan, dan itu karena mereka mau berjualan ya, probably itu jadi satu pertimbangan buat para whales ini ya, atau buat US government, Germany government, serta para miners yang menjadi active sellers hingga saat ini ya. So selling pressure on Bitcoin Dominance masih bisa berlanjut, karena kalau kita lihat dari daily perspektifnya juga demikian ya. Sebenarnya whether ini bisa jadi konsolidasi doang kayak begini, atau ya hopefully teman-teman, namanya kita nggak tahu ya, kita ngelihat dari perspektif weekly, hopefully dia beneran bisa drop di bawah rising wedge pattern tersebut ya. Tapi di sini odds-nya untuk itu sangat kecil ya, mengingat kondisi ketika memang nantinya kita memasuki fase bullish kembali, itu semua pasti akan mulai dari Bitcoin. Jadi money flow, like it or not, nantinya akan berpindah dari altcoin start masuk ke Bitcoin kembali. Dan itu bisa kita lihat dari kondisi indeks total 3 terhadap USDT. Ini setelah dia sempat claim loh, ya ini menarik sekali, dia sempat claim SNR-nya. Tapi kalau kita lihat sekilas, apakah ini cukup ya untuk melihat altcoins kembali bullish? Saya rasa setelah 350 hari dia terkonsolidasi, finally dia make a move dan kecenderungan drop ke bawah. If we have a pullback, probably it's just a retest untuk further lower. Dan ini menguatkan kondisi pada total 3, dimana kalau kita ngelihat total 3 secara keseluruhan, itu punya probabilitas untuk kita visit ke 550 billions of dollar guys. Kenapa Arvin di level tersebut? Simple banget, SNR major yang ada pada perspektif weekly itu udah dibablas 630 billion dollar ya. Setelah dia konsolidasi di sini, finally dia drop, dan kalau kita ngelihat dia drop ya, maka next stopnya kemungkinan 550 billions of dollar lah bakal jadi next stop buat total 3. Selling pressure masih bisa berlanjut pada altcoin, so we do have to be careful. Jangan tergesa-gesa untuk mempertimbangkan melakukan akumulasi. Jadi ibaratnya buy the dip ya boleh, tapi minimal tunggulah sampai ada konfirmasi dari segi price actionnya nunjukin kalau dia ada kondisi reversal. Kalau belum ada, sabar-sabar teman-teman ya, karena strong rejection masih bisa berlanjut. Ini USDT dominance juga kalau kita ngeliat dari perspektif weekly itu kan masih bertengger ya di area resistennya. Jadi ini sama ya case-nya.
yang kita butuhkan adalah kasih lihat dulu rejection gitu loh. Kalau ini reject, boom ya, tren selama beberapa hari terakhir, lebih tepatnya dari tanggal 7 Juni, ya udah 1 bulan ya so far kita ngeliat USD dominance naik, berarti tekanan jual sepanjang bulan Juni itu juga bisa terlihat di mana uang itu berpindah dari alts ataupun Bitcoin ke USDT, dan saat ini orang pada sideline ya, pada megang USDT, sehingga kalau misalnya kita pengen ngelihat mereka market ya back to bullish, minimal ini harus deploy dulu nih, turun dulu gitu loh. After kita ngelihat ada rejection, USD dominance, kemudian total 3 ada kondisi di mana dia bisa reversal, barulah kita melihat lagi dari aset yang sekiranya kita mau akumulasi. Apakah di situ ada indikasi kita bisa melihat mengalami reversal? Dan oleh karena itu, pada hari ini di video update untuk altcoins-nya kita bakal bahas Matic ya, sesuai dengan request dari Parian Prayudi tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini posisi Matic Polygon ya. Dia konsolidasi akut sebetulnya udah sejak 2022 ya, Juni. Ketika yang lain dapat money flow di bulan Oktober 2023, ya Matic salah satu yang ikut naik juga. Tapi apakah dia naiknya signifikan? Enggak juga ya. Cuman sebatas 146% aja. Kemudian dia pun masih menciptakan yang namanya lower high, sehingga selling pressure masih berlanjut datang untuk si Matic. Ini kalau kita tambahin trendline, kalian tahu sebenarnya yang sangat mengecewakan bagi Matic adalah dia kelihatan tidak mampu bertahan di atas trendline-nya. Ini kalau misalnya kalian mau adjust kayak gini pun juga sama aja ya, nggak masalah lebih kurangnya. Nah, ini yang menjadi problem teman-teman. Kita udah ngelihat Polygon, Matic itu start breakdown dari si triangle-nya. Dan memang so far, kalau kita ngelihat dari segi katakanlah ya dari perspektif pergerakan weekly-nya aja, itu sebenarnya masih belum ada indikasi yang ideal untuk kita ngelihat dia mengalami reversal. The only one yang saya perhatikan memiliki potensi itu pun hanya di sini aja, membentuk semacam Three River Morningstar. Itu pun setelah katakanlah next week-nya kalian beli, next week-nya lagi masih turun sekitar 25%-an gitu ya. Ya at least much better lah daripada kalian buy the dip tapi dipnya tuh di atas dan ternyata turunnya lebih dari 40% atau bahkan mendekati 50%. Nah, itu worst case scenario yang dihadapkan untuk Matic Polygon saat ini adalah masih berpotensi untuk mendapatkan selling pressure. Selling pressure-nya kemana, Vin? Perhatikan baik-baik teman-teman, ini adalah support resistance yang harus bertahan pada weekly perspektif. Kalau misalkan nggak ada buyers, nggak ada yang interested di sini untuk bantu angkat harga pada Polygon Matic, maka very likely selling pressure masih bisa berlanjut. Jadi walaupun dia udah deket dengan area krusialnya ya, kalau misalkan kita nggak ngelihat ada tanda-tanda atau sign of positivity atau tanda-tanda reversal, ya sebaiknya teman-teman jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa this is the bottom ya. Minimal seperti yang saya tunjukkan berkali-kali, tunggulah sampai ada bullish engulfing ya, tunggu sampai ada sign of bullish engulfing atau mungkin tanda-tanda reversal seperti membentuk pin bar dan lain sebagainya. Kalau belum ada, selling pressure masih jalan. Untuk perspektif weekly juga tekanan jual masih jalan. So far udah 4 minggu 5 minggu kita ngelihat Matic dalam keadaan tekanan jual. Jadi belum ada sign atau belum ada reason sama sekali untuk kita start nambah barang kalau misalnya kalian bullish on Matic. Kira-kira seperti itu, right? So, kalau kita lihat di sini, ini ada satu level juga atau satu area juga yang akan saya marking. Di area ini itu adalah area major demand ya, dimana kita ngelihat Polygon Matic itu bertahan setelah dia mencapai level tersebut dan setelah itu dia mengalami rebound yang sangat-sangat masif. Jadi saya bayangkan di situ, kalau misalkan dia merespon dari demand yang ada di sini, maka teman-teman demand kita berikutnya harusnya menjadi area ini ya. Kalau demikian di situ ada tahanan, baru kita mempertimbangkan apakah Polygon Matic itu benar enak dan menarik untuk kita follow up ya. Misalkan teman-teman yang pengen beli di spot, ya tunggulah sampai kondisi itu valid dan terjadi terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita lihat dari perspektif daily. Teman-teman, apa yang didapatkan dari daily perspektif? Di sini konsolidasi tapi tidak ada validasi breakout. When there is no breakout, artinya no entry. Itu kalau prinsip saya, teman-teman sekalian ya, for Matic Polygon, kalau misalkan pengen belanja spot lagi, ya ini bukan waktu yang tepat gitu loh. Kita ngelihat selling pressure masih berlangsung dan masih berjalan untuk Polygon Matic, terutama pasca dia breakdown dari trendline tersebut. Kalian bisa lihat hanya dalam beberapa hari saja, akhirnya Polygon Matic mencapai level $0,5. Dan saat ini kita berada di kisaran range $0,53. Selling pressure masih berlanjut. Setelah konsolidasi beberapa hari, kita bisa lihat Polygon Matic very likely akan closing dalam keadaan bearish per hari ini juga. Jadi timbul pertanyaan, ini Polygon Matic kira-kira gimana gitu kan?
Polygon Matic kira-kira gimana nih kalau kita ngelihat by progressnya di time frame hourly-nya? Well, as you can see guys, secara struktur, as long sellers masih still in control, I think very likely Polygon Matic juga masih bisa terkena tekanan jual kembali. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat dia pullbacknya korektif, testing terhadap key level tertentu, wah itu harus diperhatikan. Ada possibility further sellers itu masih bisa mendominasi pergerakan pada si Polygon Matic. Kira-kira seperti itu. Alright, so teman-teman sekalian, sementara mungkin itu yang akan saya updatekan ya. Ini major update. Kita ngomongin sedikit soal Bitcoin, kondisi selling pressure pada Bitcoin juga berdampak pada altcoins-nya. So very likely nanti kita akan review lagi beberapa altcoin sekaligus. Tapi ya after video ini nanti saya lihat dulu di kolom komen kira-kira koin-koin apa aja nih yang menarik untuk kita review. Alright, God bless to you all. Stay safe in the market and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.